Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kelas Saintek bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, kita harus membaca kutipan teks berikut ini untuk menjawab dari soal 1 sampai dengan soal yang kelima. Perhatikan sebentar untuk teksnya. Untuk soal yang pertama yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf di atas. Yang A itu sesuai dengan paragraf kedua, kalimat keempat sampai kelima. Sedangkan untuk yang B itu sesuai dengan paragraf kedua, kalimat keempat. Yang C tidak sesuai dengan paragraf tersebut, sedangkan yang D sesuai dengan paragraf kedua pada kalimat ketiga, dan yang E sesuai dengan paragraf ketiga, kalimat kedua. Jadi, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah yang C. Karena seharusnya ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia tidak dikelola dengan baik. Jadi penjelasan ini terdapat pada paragraf pertama, kalimat terakhir. Soal nomor 2 yang ditanyakan adalah istilah emisi. Makna emisi dalam teks di atas mengacu pada perusakan hutan. Makna ini sesuai dengan konteks yang sedang dibahas pada paragraf kedua terkait respon pemerintah terhadap perusakan hutan dalam bentuk moratorium. Dan moratorium ditujukan untuk mengurangi itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, perusakan. Kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga yang bukan termasuk fakta pada bacaan di atas adalah opini. Di sini adalah sifatnya berupa pendapat atau ide seseorang yang berupa kebenarannya ini bersifat subjektif. Biasanya ditandai dengan kata-kata penting, perlu, cukup, mungkin, kira-kira, akan, tingginya, rendahnya, sebaiknya, jika, kalau, jadi, dengan demikian. Nah, selain itu juga dibuktikan menggunakan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah opini atau pendapat. Sedangkan untuk jawaban yang paling tepat yang bukan termasuk fakta adalah yang E, moratorium kehutanan belum dilakukan efektif, karena ini masih berupa pendapat atau opini, jadi bukan termasuk fakta. Nomor 4 yang ditanyakan adalah ide pokok bacaan. Yang paling tepat itu adalah ide pokok merupakan kalimat berisi hal umum atau inti ataupun simpulan. Jadi ide pokok pada bacaan di atas berada di awal kalimat paragraf pertama. Hal itu dibuktikan dengan penjelasan kalimat dan paragraf berikutnya yang merujuk kepada tata kelola sumber daya alam, yaitu kehutanan dan kelautan. Jadi jawaban yang tepat dari nomor 4 itu adalah yang B. Untuk soal yang nomor 5 yang diminta adalah simpulan dari bacaan di atas. Simpulan ini adalah pendapat yang didasarkan pada kumpulan data. Jadi yang betul di situ adalah pilihan yang B, di mana itu perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Ini merupakan simpulan yang tepat berdasarkan bahasan teks di atas. Soal nomor 6 yang diminta adalah kalimat yang bentuknya kurang efektif dalam paragraf tersebut. Kalau kita melihatnya ada pada kalimat ketiga dan juga pada kalimat keempat. Jawaban B. Kenapa? Karena kalimat ketiga pada kata dalam setelah kata partisipasinya seharusnya diganti dengan kata depan di. Dan kalimat yang keempat pada kata dengan diganti dengan kata dalam dan menghilangkan kata hanya agar menjadi kalimat yang efektif. Maka jawabannya adalah yang B, yang kurang efektif. Soal nomor 7 yang diminta adalah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kutipan di atas kecuali. Jadi adalah pengecualian. Pernyataan pada opsi C, yaitu lulusan sekolah menengah di Amerika selalu memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih besar daripada lulusan perguruan tinggi. Ini artinya adalah lulusan perguruan tinggi tidak akan pernah mendapat gaji di atas lulusan sekolah menengah. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari kalimat nomor 3 yang menggunakan kata
banyaknya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kata itu. Untuk soal nomor 8, kalimat berikut ditulis dengan huruf kapital yang benar kecuali. Jadi salah satu fungsi dari huruf kapital itu adalah digunakan sebagai huruf pertama nama geografi yang disertai nama diri. Contohnya misal Danau Toba, Gunung Merapi, Selat Sunda, Jalan Malioboro, dan seterusnya. Jadi itu diawali dengan huruf kapital. Untuk jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut, maka yang betul adalah yang C. Di situ ada lingkar luar Jakarta. Lingkar luar itu tidak perlu memakai huruf kapital, tapi cukup hanya dengan kata Jakarta saja yang memakai huruf kapital di awal katanya. Untuk soal nomor 9 dan 10, kita harus membaca teks tersebut. Perhatikan teksnya sebentar. Kemudian kita lihat yang nomor 9. Nomor 9 ini yang diminta adalah kalimat banyak penderita serangan jantung tidak memiliki faktor risiko tradisional seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan faktor keturunan dapat ditambahkan dalam paragraf di atas, yaitu pada posisi yang keberapa. Nah, di sini untuk pembahasan dari soal ini, kalimat nomor 3 menyatakan tentang adanya tipe penyakit jantung dengan faktor resiko yang berbeda-beda. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat nomor 4 yang menjelaskan adanya tipe penyakit jantung dengan faktor resiko berupa buruknya kebersihan rongga mulut. Maka pernyataan soal sangat tepat ditambahkan setelah kalimat keempat sebagai penegasan dari kalimat ketiga. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D. Soal nomor 10 yang diminta adalah bacaan di atas menyampaikan bahwa di sini untuk pembahasan soal nomor 10, keterkaitan antara kondisi buruk pada rongga mulut dan penyakit jantung koroner terlihat pada keseluruhan kalimat. Di awal kalimat dikatakan bahwa mulut bisa menjadi bagian yang paling kotor di tubuh manusia yang dibuktikan dengan adanya hampir dari 700 jenis bakteri yang hidup di dalam rongga mulut. Kemudian dipertegas pada kalimat berikutnya bahwa buruknya kebersihan rongga mulut ditengarai sebagai faktor resiko terkait berbagai kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Maka jawaban yang sesuai dengan nomor 10 adalah yang B. Demikian sementara pembahasan berkaitan dengan soal-soal saintek, kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.